Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Organizations as Natural Systems and Organizations as Open Systems. Kami terdiri dari Kariskini, saya sendiri Erliani Abe, Nisha Oktaviani, Raditya Abdul Aziz, dan Rafli Lamani. Yang pertama, ada organisasi sebagai sistem alami. Menyelenggarakan organisasi sosial menurut kriteria teknis murni rasionalitas adalah tidak rasional, karena mengabaikan aspek non-rasional dari perilaku sosial. Menurut Peter M. Bloch, organisasi dibedakan menjadi dua menurut para ahli. Yang pertama, ahli teori rasional, menganggap organisasi sebagai kolektivitas yang sengaja dibangun untuk mencari tujuan tertentu, menekankan ciri-ciri organisasi yang membedakan mereka dari jenis kelompok sosial lainnya. Yang kedua, menurut ahli teori alami, menekankan bahwa organisasi pertama dan terutama adalah kolektivisasi, mengakui keberadaan atribut-atribut ini tetapi berpendapat bahwa karakteristik-karakteristik lain yang dimiliki bersama dengan semua kelompok sosial memiliki signifikansi yang lebih besar. Kompleksitas tujuan-tujuan. Dorongan utama dari pandangan sistem alamiah adalah bahwa organisasi lebih dari sekedar instrumen untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Pada dasarnya, mereka adalah kelompok sosial yang berusaha beradaptasi dan bertahan hidup dalam khusus keadaan mereka. Jadi, organisasi formal, seperti semua kelompok sosial lainnya, diatur oleh satu tujuan utama, yaitu bertahan hidup. Struktur informal. Struktur informal didasarkan pada karakteristik dan hubungan pribadi para peserta tertentu. Dinyatakan melalui interaksi, faktor-faktor ini bersatu untuk menciptakan struktur informal yang cukup stabil. Salah satu wawasan terpenting dari perspektif sistem alami adalah bahwa struktur sosial suatu organisasi yang tidak terdiri dari struktur formal ditambah kepercayaan istimewa dan perilaku peserta individu, melainkan dari struktur formal dan struktur informal. Kehidupan informal itu sendiri terstruktur dan teratur. Peserta dalam organisasi formal menghasilkan norma informal dan pola perilaku, status dan sistem kekuasaan, jaringan komunikasi, struktur sosiometri, dan pengaturan kerja. Analisis fungsional. Analisis fungsional berfungsi sebagai landasan penting untuk pekerjaan beberapa analisis sistem alami yang paling berpengaruh. Organisasi diperlakukan sebagai sistem sosial dengan kebutuhan tertentu. Persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin bertahan hidup, sama seperti tubuh manusia, membutuhkan aliran oksigen yang berkelanjutan. Kebutuhan yang dipenuhi oleh paru-paru dan sirkulasi darah, sistem sosial dianggap membutuhkan perkembangan mekanisme untuk memenuhi kebutuhan mereka. Semua penjelasan fungsional mengasumsikan bahwa tujuan atau konsekuensi yang dicapai adalah variabel homoistetik atau sistem tetap dalam equilibrium selama kondisi tertentu tetap tercemar. Selanjutnya itu ada selected school. Di sini ada beberapa aliran atau school yang tergolong pada perspektif ini, yaitu ada Mayon de Human Relations School, yang kedua ada Barnett Cooperative System, yang ketiga ada Selznick Institutional Approach, yang keempat ada Person Agile Schema, yang kelima itu ada Early Example of the Social Conflict Model. Di sini Mayon de Human Relations School itu Mayo mengatakan bahwa organisasi merupakan sistem sosial. Karyawan sesungguhnya merupakan unsur yang paling penting di dalamnya. Mayo mengakui bahwa masalah-masalah manusia menjadi bidang telaah baru yang sangat luas dan merupakan potensi untuk meraih kesuksesan di dalam suatu organisasi. Yang kedua itu ada Barnett Cooperative System. Ia menekankan bahwa organisasi pada dasarnya adalah sistem kooperatif, mengintegrasikan kontribusi dari masing-masing peserta. Tujuan itu dipaksakan dari atas, tetapi kemauan datang dari bawah ke atas. Otoritas hanya terwujud ketika mereka yang di bawah ini menerima dan mematuhi otoritas itu. Yang ketiga itu ada Selznick Institutional Approach,
Jadi Selznick itu mencatat bahwa hal terpenting tentang organisasi adalah bahwa meskipun mereka adalah alat, masing-masing memiliki kehidupannya sendiri-sendiri. Yang keempat itu ada Parson Agile Schema. Menurut Parson, ada 4 fungsi penting yang mutlak dibutuhkan bagi sistem sosial. Dari 4 fungsi tersebut wajib dimiliki oleh semua sistem agar tetap bertahan. Nah, fungsinya itu terdiri dari adaptation, goal, integrasi, dan latency. Jadi itu kenapa dinamain agile itu karena itu. Terus yang terakhir itu ada early example of the social conflict model. Teori organisasi yang dibangun di atas asumsi timbulnya konflik kepentingan yang terstruktur secara sosial. Konflik dan perubahan adalah bagian dari kehidupan organisasi, tidak kurang dan konsensus dan stabilitas. Selanjutnya ada kesimpulan, pandangan yang berbeda. Model sistem rasional berfokus pada ciri-ciri organisasi yang membedakannya dari pengelompokan sosial lainnya, sedangkan model sistem alamiah menekankan kesamaan antara organisasi dan sistem lainnya. Para ahli teori sistem alami tidak menyangkal bahwa organisasi memiliki ciri-ciri khas, tapi mereka berpendapat bahwa ini dibayangi oleh sistem proses yang lebih umum yang dimiliki oleh semua kolektivitas sosial. Laporan untuk perbedaan. Dalam istilah yang disederhanakan, teori atau sistem rasional klasik cenderung berlaku di lingkungan yang lebih stabil, sedangkan teori hubungan manusia atau sistem alamiah lebih sesuai untuk situasi dinamis, menurut Lawrence dan Bose. Perbedaan yang lebih dalam. Ahli teori sistem rasional berpendapat bahwa hanya sebagian dari perilaku partisipan yang relevan dengan organisasi. Ahli teori sistem alamiah memperluas definisi perilaku yang relevan secara organisasional untuk mencakup aktivitas dan sikap individu yang lebih luas. Untuk model struktur mekanistik dari perspektif sistem rasional, sistem natural menggantikan model organik. Sistem rasional dirancang, tetapi sistem dasar berkembang. Yang pertama berkembang melalui rancangan yang disadari, yang kedua oleh pertumbuhan alamiah. Sistem rasional dicirikan oleh Oke, selanjutnya ada Organization as Open System. Perspektif sistem terbuka muncul sebagai bagian dari gejolak intelektual setelah Perang Dunia Kedua, meskipun akarnya jauh lebih tua. Gerakan umum ini menciptakan bidang studi baru, seperti sibernetika dan teori informasi. Merangsang aplikasi baru seperti rekayasa sistem dan riset operasi, mengubah disiplin ilmu yang ada, termasuk studi tentang organisasi, dan mengusulkan hubungan yang lebih erat di antara disiplin ilmu. Nah, ada 9 tingkatan sistem menurut Boulding. Yang pertama ada kerangka, sistem yang terdiri dari struktur statis seperti susunan atom dalam kristal atau autonomi hewan. Dan ada yang kedua, clockworks, sistem dinamis sederhana dengan gerakan yang telah ditentukan sebelumnya seperti jam dan tata surya. Nah, yang ketiga ada sistem cybernetik, sistem yang mampu mengatur diri sendiri dalam hal beberapa target atau kriteria yang ditentukan secara eksternal seperti termostat. Sistem terbuka, sistem yang mampu memelihara diri berdasarkan keluaran sumber daya dari lingkungan mereka seperti sel hidup. Nah, yang kelima ada sistem pertumbuhan cetak biru, sistem yang memproduksi bukan dengan duplikasi tetapi dengan produksi benih atau telur yang berisi instruksi yang telah diprogram sebelumnya. Pengembangannya seperti sistem pon, ek, dan sistem telur ayam. Nah, yang keenam ada sistem citra internal, sistem yang mampu memberikan kesadaran rinci tentang lingkungan tepat, informasi diterima dan diatur menjadi citra atau pengetahuan struktur lingkungan secara keseluruhan, tingkat di mana hewan berfungsi. Nah, yang ketujuh, sistem pemrosesan simbol, sistem yang memiliki kesadaran diri dan sebagainya mampu menggunakan bahasa fungsi manusia pada level ini. Nah, sistem sosial, sistem multi-chap house yang terdiri dari aktor-aktor yang berfungsi pada level 7, yang berbagi tatanan sosial dan budaya yang sama. Organisasi sosial beroperasi di tingkat ini. Nah, yang kesembilan ada sistem transcendental, sistem yang terdiri dari yang absolut dan tak
terhindarkan, tak bisa diketahui. Nah, selanjutnya ada special emphasis dan insight. Manfaat yang sangat besar telah disadari oleh mahasiswa yang berorganisasi hanya dengan meningkatkan level konseptual mereka dari 1 dan 2, kerangka kerja dan jam kerja, hingga level 3 di mana organisasi dipandang sebagai sistem cybernetik, dan level 4 di mana mereka dipandang sebagai sistem terbuka, seiring dengan pertimbangan kami tentang organisasi sebagai cybernetik dan sistem terbuka. Kami mencatat 2 konsep lainnya terkait dengan perspektif ini. Organisasi sebagai sistem yang digabungkan secara longgar dan organisasi sebagai sistem hierarki. Nah, selanjutnya ada organization as cybernetic system. Buckley menekankan bahwa sistem cybernetik menghasilkan perilaku yang diarahkan pada tujuan dan tidak hanya berorientasi pada tujuan. Karena penyimpangan dari keadaan tujuan itu sendiri yang mengarahkan perilaku sistem daripada beberapa mekanisme internal yang telah ditentukan sebelumnya, yang bertujuan membabi buta. Model cybernetik sangat menekankan pada tingkat operasional organisasi, tingkat di mana proses produksi sistem berada dilakukan. Analisis arus masukan, keluaran, dan keluaran teknis ini dianggap penting untuk pemahaman tentang sistem. Memang kendali dan pusat kebijakan diperiksa terutama dalam kaitannya dengan dampaknya terhadap arus teknis ini, sesuai dengan penekanan pada struktur formal dan perhatian tentang bagaimana organisasi sebenarnya melakukan tugasnya. Nah, selanjutnya ada organization as loosely coupled system. Wawasan ini dapat diterapkan ke berbagai komponen atau elemen organisasi dan pesertanya. Jadi kita telah melihat bahwa dari sudut pandang analisis sistem natural, struktural normatif dari suatu organisasi hanya digabungkan secara longgar dengan struktur perilakunya. Aturan tidak selalu mengatur tindakan, aturan dapat berubah tanpa mempengaruhi perilaku, dan sebaliknya. Pada tingkat psikologi sosial, analisis telah mencatat bahwa tujuan atau niat individu mungkin hanya terkait lemah dengan tindakannya. Nah, ada konsep sistem hubungan longgar juga dapat diterapkan pada hubungan antar unit struktural seperti kelompok kerja atau departemen. Beberapa mungkin terkait erat sementara yang lainnya paling-paling terhubung secara longgar, yang mungkin hampir mandiri. Pemeriksaan, bahkan organisasi resmi dapat menyampaikan kesan bahwa semua unit ini sangat terkait dan terkoordinasi dengan erat. Sedangkan pengamatan terhadap perilaku struktural mereka dapat mengungkapkan bahwa mereka sedikit dan kadang-kadang terhubung. Nah, selanjutnya ada karakteristik sistem terbuka. Beberapa analisis telah keliru mengkarakterisasi sistem terbuka sebagai memiliki kapasitas untuk pemeliharaan diri, meskipun ada masukan dari lingkungan. Asumsi mereka adalah karena organisasi terbuka, mereka harus mempertahankan diri dari serangan lingkungan. Pandangan ini salah arah dan menyesatkan karena interaksi dengan lingkungan penting untuk fungsi sistem terbuka. Daripada menyarankan bahwa sistem organisasi dilindungi dari kompleksitas lingkungan, kita harus menyadari bahwa justru melalui ketidakseragaman yang mempertahankan struktur diferensial dari sistem terbuka, ini bukan untuk mengatakan bahwa sistem terbuka tidak memiliki batasan. Mereka melakukan, tentu saja, dan harus mengeluarkan energi untuk pemeliharaan batas. Tetapi sama pentingnya bahwa energi dicurahkan untuk aktivitas yang menjangkau batasan. Karena keterbukaan organisasi menentukan batasan mereka selalu sulit dan terkadang tampak seperti keputusan yang sewenang-wenang. Nah, yang terakhir ada organization as a hierarchical system. Ahli teori sistem umum juga menekankan bahwa hierarki adalah fitur fundamental dari sistem yang kompleks. Tidak begitu banyak hierarki dalam arti status atau perbedaan kekuasaan, tetapi hierarki sebagai mekanisme pengelompokan. Sistem terdiri dari beberapa subsistem, dan sistem itu sendiri terdapat dalam sistem yang lebih besar. Ini adalah fitur umum dari hampir semua sistem yang kompleks sehingga mudah diabaikan. Kita ada selected school. Yang pertama, desain sistem, di mana sejumlah besar ahli teori organisasi melihat teori sistem umum sebagai sumber ide untuk meningkatkan desain organisasi, menentukan aliran kerja yang tepat, sistem kontrol, pemrosesan informasi, mekanisme perencanaan, dan keterkaitannya. Tidak seperti beberapa sekolah yang didedikasikan untuk studi organisasi, orientasi kelompok ini pragmatik dan diterapkan.
Mereka berusaha untuk mengubah dan meningkatkan organisasi dilihat dari perspektif manajerial, tidak hanya untuk menggambarkan dan memahaminya. Beer di tahun 1964 mengusulkan klasifikasi sistem mulai dari yang sederhana dan deterministik, misalnya perilaku sistem blok dan tackle, hingga yang kompleks dan probabilistik, misalnya pengoperasian jalur perakitan di sebuah pabrik, kepada mereka yang sangat kompleks dan probabilistik, misalnya keseluruhan atau organisasi seperti GM. Pendekatan ini menekankan pentingnya memperlakukan sistem sebagai sistem lebih dan dari sekedar jumlah elemen-elemen komponennya. Teknik simulasi sangat populer di kalangan analis sistem karena mereka konsisten dengan citra holistik dari suatu unit yang perilakunya hanya dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi yang kompleks dan probabilistik di antara bagian-bagiannya. Mereka juga mendukung sistem melihat bahwa untuk memahami organisasi penting untuk fokus pada tingkat operasional organisasi. Selanjutnya ada model Weik pengorganisasian. Carl Weik mengejar beberapa implikasi dari pendekatan ini pada tingkat psikologis sosial. Weik mengutip dengan persetujuan Motto Bateson, di mana membasmi kata benda. Dia berpendapat daripada berfokus pada organisasi, perhatian kita harus dialihkan ke pengorganisasian. Weik mendefinisikan pengorganisasian sebagai penyelesaian ketidakjelasan dalam lingkungan yang diberlakukan melalui perilaku yang saling terkait yang tertanam dalam proses terkait secara kondisional, di mana kegiatan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu pemberlakuan, seleksi, dan retensi. Perhatian utama Weik adalah menguraikan implikasi dari perspektif sistem terbuka ketika diterapkan di tingkat psikologi sosial terhadap perilaku peserta individu dan hubungan di antara mereka. Lalu ada teori kontingensi, di mana J. Galbraith menyatakan secara ringkas 2 asumsi yang mendasar dari teori kontingensi. Yang pertama, menantang kearifan konvensional para ahli teori administrasi yang berusaha mengembangkan prinsip-prinsip umum yang dapat diterapkan pada organisasi di semua waktu dan tempat. Lalu asumsi yang kedua menentang pandangan yang dipegang oleh para ekonom awal yang mengembangkan teori perusahaan bahwa struktur organisasi tidak relevan dengan kinerja organisasi. Sebagai cabang dari desain sistem, teori kontingensi menekankan bahwa keputusan desain tergantung pada kondisi lingkungan. Teori kontingensi dipandu oleh hipotesis orientasi umum bahwa organisasi yang fitur internalnya paling sesuai dengan tuntutan lingkungan mereka akan mencapai adaptasi terbaik. Lawrence dan Lords, Paul Lawrence dan J. Lords yang menciptakan label teori kontingensi berpendapat bahwa lingkungan yang berbeda menempatkan persyaratan yang berbeda pada organisasi. Lalu ada Changing Definition of Organization, di mana desain sistem dan teori kontingensi terus merangkul konsepsi pertama organisasi yang substansial, tetapi bergeser dari konsepsi tindakan diri dari para ahli teori awal untuk merangkul lebih interaksional, konsepsi yang melihat organisasi sebagai entitas tetap yang memiliki atribut variabel, yang berinteraksi untuk menciptakan hasil yang beragam. Semakin banyak dari mereka telah meninggalkan konsepsi substansialis untuk merangkul konsep relasional atau proses di mana organisasi dipandang sebagai tak terpisahkan dari konteks transaksional di mana mereka tertanam. Weik mewakili ahli teori paling awal yang mengadopsi konsepsi organisasi ini. Saat ia mengusulkan untuk mengalihkan perhatian dari entitas organisasi ke proses pengorganisasian. Giddens mengusulkan transformasi serupa dalam perspektif dalam menyarankan bahwa analisis harus fokus tidak pada struktur tetapi pada proses strukturasi. Oke, berikut slide yang akan saya jelaskan adalah ringkasan dan kesimpulan tentatif. Perspektif sistem terbuka, open system perspective, yang kita kenal sebagai memperoleh penganut yang lebih cepat dan mengubah pandangan daripada pandangan rasional dan alami. Mengapa? Berikut ini adalah pernyataan yang akan saya jelaskan, yaitu konsepsi organisasi ini lebih menekankan proses utamanya berupa kompleksitas dan variabilitas.
Mengapa? Artinya konsepsi ini dalam perspektif sistem terbuka ini dia lebih mengedepankan sebuah gambaran organisasi yang bergantung pada sistem fungsional yang telah dipertimbangkan. Berikut sistem yang saya maksud adalah sistem building multi-chess palos. Multi-chess palos merupakan sebuah kepala organisasi yang bertugas untuk menerima informasi, membuat keputusan, multiple choice ya yang kita kenal itu, dan tindakan langsung. Penugasan di organisasi tanpa sewenang-wenang dan bergantung pada sistem fungsional yang telah dipertimbangkan. Oke, terima kasih. Presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.